Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Rido di channel BNTV ID. Ini adalah acara baca berita. Seperti biasa, gue udah lama banget gak bacain beberapa berita yang lagi viral di jagat maya atau media sosial atau akhir-akhir ini. Gue bakalan tayang setiap Senin, kalian tunggu aja di acara baca berita BNTV ID. Oke, berita yang pertama gue bacain dari Bang Ipul nih, Bang Ipul atau Saiful Jamil yang baru keluar dari penjara dan dia langsung jadi namanya selebritis ya, keluar dari penjara karena kasus skandal pelecehan seksual gitu ya. Ini keluar dari penjara malah disambut selebritis ya, namanya selebritis seperti itu, disambut pahlawan aja gitu, ramai banget dengan dibawa dengan mobil yang cukup keren. Saiful Jamil bebas, simak 2 kasus yang menjeratnya. Ini dari tempo.co. Penyanyi dangdut Saiful Jamil akhirnya bebas dari lapas Cipinang pada Kamis 2 September 2021. Saiful Jamil dipenjara akibat terlibat kasus penyuapan dan pencabulan. Berikut rangkuman terkait kasus hukum yang menjerat Saiful Jamil. Kasus asusila. Yang pertama nih, asusila. Saiful Jamil dilaporkan ke polisi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama DS. Pelajar kelas 3 SMA berusia 17 tahun Saiful Jamil disebut meminta DS untuk menginap di rumahnya dan memijatnya. Pada saat DS tidur, Saiful melakukan tindakan tidak senonoh. DS berkenalan dengan Saiful dalam sebuah program musik di televisi swasta. Pada saat itu Saiful adalah juri dalam acara tersebut. Atas perbuatannya Saiful Jamil divonis hukuman penjara 3 tahun. Ya, 23 tahun tuh. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Saiful Jamil menjadi 5 tahun penjara. Saiful mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya MA menolak PK Saiful Jamil dan tetap pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Suap panitera. Ini pas udah dihukum ya, dia malah nyuap paniteranya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah terjerat kasus pencabulan, Saiful juga terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebesar 250 juta untuk mempengaruhi putusan hakim dalam perkara itu. Hakim pun mengatakan Saiful terbukti melanggar pasal 5 ayat 1B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis pendangdut Saiful Jamil dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 3 bulan kurungan dalam perkara penyuapan itu. Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa meminta Saiful Jamil dihukum selama 4 tahun dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ya, namanya dunia keartisan gitu ya. Kalau misalkan banyak hal yang bisa dibeli, banyak hal yang bisa dibayar dengan uang. Salah satu contohnya yaitu dia bebas itu udah kayak namanya selebriti ya, udah kayak pahlawan gitu, dikalungin bunga, dibawa pakai mobil dadah-dadah ke media gitu ya. Padahal dia punya kasus. Dan bagaimana dengan DS korbannya gitu kan? Apakah dia juga apakah dia seperti apa sekarang ya gitu. Dan anehnya lagi, setelah bebas, banyak stasiun-stasiun televisi yang sudah siap untuk mengundang Saiful Jamil ke program-program mereka, mau didengerin ceritanya seperti apa. Kan lucu aja gitu ya, orang habis keluar dari penjara dengan kasus pelecehan seksual gitu dan dia diundang lagi gitu. Ini gimana sih stasiun-stasiun televisi ini? Dan banyak banget orang yang sudah memprotes ini. Salah satunya Ernest Prakasa, terus yang kartun Nusa, terus kartun apa lagi satunya lagi tuh. Mereka pada ngomong gitu, menolak ini. Bahkan
ada petisi untuk menolak Saipul Jamil dari stasiun televisi, tayang di stasiun televisi dan YouTube gitu. Jadi ada petisi gitu, udah sekitar 200 ribuan orang menolak Saipul Jamil untuk tayang di platform-platform di TV ataupun platform digital gitu. Berarti apa? Berarti masyarakat nggak pengen gitu. Yang punya perkara, yang punya kasus pencabulan ini tayang. Dampaknya gue nggak tahu ya, maksudnya dampaknya gue nggak tahu seperti apa, tapi banyak orang yang nggak setuju dengan adanya Saipul Jamil masuk dalam tayangan-tayangan televisi. Ini juga ada yang sama, kasusnya masih sama, yaitu pelecehan perundungan dan perundungan apa ya? Kayaknya perundungan dan pelecehan. Oke, kita lanjut lagi ke ke kasus yang kedua. Ini kasusnya masih sama tentang pelecehan seksual. Ini terjadi di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Ini tentang perundungan dan pelecehan. 5 fakta kasus perundungan dan pelecehan pegawai KPI yang viral, ya. Ini masih dari tempo.co. Gak tahu kenapa gue hari ini buka semuanya dari Tempo. Beredar pesan berantai di WhatsApp soal dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. Dalam pesan itu, korban yang mengaku bernama MS bahkan sudah pernah mengadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2017. Dalam pesan tersebut, korban yang merupakan seorang pria mengaku sudah mengalami perundungan sejak 2011. Sejak bergabung dengan KPI, yang mengatakan sejak itu kerap dirisak oleh beberapa seniornya. Dalam pesan tersebut, MS mencantumkan nama pelaku. MS mengatakan puncaknya pada 2015 ia mengalami kekerasan seksual. Insiden ini membuat dia trauma. Tempo pun menghimpun sejumlah fakta mengenai perkara ini. Pengakuan penyintas, MS sebelumnya mengaku mengalami perlakuan keji itu dari rekan kerjanya sepanjang 2012 hingga 2014. Selama 2 tahun saya dibully dan dipaksa untuk membelikan makan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama-sama mengintimidasi yang membuat saya tak berdaya, ucap MS. Penyintas mengatakan sudah tak terhitung beberapa kali para pelaku pelecehan memukul, memaki, dan merundung. Perendahan martabat itu, kata dia, dilakukan secara terus-menerus dan berulang sehingga membuatnya tertekan dan hancur pelan-pelan. Selanjutnya, korban perundungan ditelanjangi oleh para rekan kerjanya di KPI. Oh gitu. KPI gimana ya? Tapi kasus KPI ini jadi ambiar ya, jadi bias, jadi nggak ramai diperbincangkan karena tertutup dengan beberapa kasus-kasus besar, kasus-kasus viral yang heboh di jagat media massa, jagat media sosial atau media massa satu minggu atau 2 minggu ini. Tahun 2015 mereka beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencoret-coret buah sakar saya, memakai spidol. Kejadian tahun 2015 itu, kata korban, membuatnya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Dia mengaku menjadi stres, merasa terhina, dan trauma berat. Namun dia tetap bertahan di KPI Pusat demi mencari nafkah. Pada 2016, korban mengaku sering jatuh sakit karena stres berkepanjangan. Setahun setelahnya, dia pergi ke rumah sakit Pelni untuk endoskopi. Dia diagnosis mengalami hipersekresi cairan lambung. Pernah mengaku ke Komnas HAM dan kepolisian. Pada tahun 2017, korban mengadukan kekerasan seksual. Penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email. Komnas HAM membalas menyimpulkan apa yang saya alami sebagai kejahatan atau tindak pidana. Korban diarahkan membuat laporan polisi. Korban pelecehan seksual dan bullying itu hanya melaporkan pada yang menimpanya ke Polsek Gambir pada 2015. Namun respon polisi tak sesuai dengan harapannya. Tapi petugas malah bilang, lebih baik adukan dulu saja ke atasan, biar kan internal kantor yang menyelesaikan. Kayak gitu ya. Lapor ke polisi. Ke Komnas HAM suruh lapor ke polisi suruh ngurusin ke kantor, ke atasannya. Selanjutnya korban melaporkan kasusnya ke Komnas HAM.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hasbara mengatakan memang pernah melapor ke lembaganya pada 2017, namun komisioner yang menjabat saat itu meminta ia melapor ke polisi karena sudah masuk ranah pidana. Tetapi kalau yang bersangkutan sekarang ini mau mengadu lagi ke Komnas HAM, kami akan tangani lagi dan juga akan komunikasi dengan para pihak, kata BK kepada Tempo Rabu. Oh, setelah viral ya, setelah viral baru mengatakan seperti ini. Ini jadi hal yang aneh ya, karena KPI beberapa kali disorot oleh masyarakat, disorot oleh warga, disorot oleh banyak orang gara-gara mengeluarkan aturan yang wadadidau gitu. Wadadidaunya adalah banyak banget gitu, kayak film-film atau sinetron-sinetron yang wadaw banget gitu ya, yang ya nggak tahu kayak gimana bentuknya, itu boleh tayang di stasiun televisi, sedangkan acara-acara anak gitu ya, itu banyak yang di blur, banyak yang nggak boleh tayang karena nggak tahu deh kenapa. Ya, nomor 3, Komisioner KPI tak tahu ada perundungan. Komisioner KPI Nuning Rodiah mengaku tidak pernah menerima aduan adanya pelecehan seksual dan perundungan yang dialami anggota BRI MSA. Hanya saja kata dia, korban pernah meminta untuk pindah divisi. Itu pun juga disampaikan ke saya secara pribadi. Yang bersangkutan masuk ke ruangan saya menanyakan kalau bisa pindah ke divisi, katanya. Ini lantas menjelaskan ke korban bahwa perpindahan divisi pun menyampaikan ketika formasi kosong dan bersangkutan bisa ikut seleksi di formasi tersebut. Namun Nining, menurut Nining, para komisioner juga harus mengetahui kasus perundungan di KPI itu setelah ada pesan berantai yang viral. Nining mengaku baru tahu Rabu kemarin. Ya iyalah, ngurusin video-video anak kecil gitu ya, film-film anak kecil yang nggak boleh tayang. KPI akan melakukan investigasi. Ya udahlah, investigasi. Keterangan kepolisian. Polisi menyatakan telah menerima laporan dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPU pusat tersebut. Korban disebut melaporkan 5 orang sebagai terduga pelaku. Jumlah pelaku itu berbeda dengan rilis yang viral sebelumnya, yaitu 7 orang karyawan KPI pusat. Ya, akhirnya ramai begitu, setelah ramai dan baru ditangani. Padahal ini mulai dari tahun 2015 ya. Kasihan juga sih orang selama ini sih gitu. Jadi ya mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan tetap dikawal ya warga semuanya. Tetap dilihatin ini kasusnya seperti apa, karena banyak yang merisaukan, banyak yang ya orang-orang jadi pada gimana sih ini KPI gitu. Ini di KPI loh. Gitu, yang banyak banget mensensor, banyak banget yang tidak jadi menayangkan video-video atau film-film atau sinetron-sinetron yang lebih bermanfaat. Nah, kasus KPI ini jadi tidak terdengar, jadi tidak ada gaungnya, jadi tidak ada informasinya setelah kasus selebritis bukan ya, komika ya, dunia entertain juga, masih dunia entertain. Coki Pardede ini sebenarnya yang ramai banget belakang ini, yang menutup banyak banget cerita, banyak banget berita-berita nasional gara-gara kasus ini, karena karena ramai banget ya. Namanya Coki Pardede tersandung kasus narkoba. Begini respon Travel Muslim dan CEO MLI. Dari merdeka.com, kabar mengejutkan datang dari komika Coki Pardede. Pada Rabu 1 September lalu, pemilik nama lengkap Reza Pardede ditangkap polisi di rumahnya di daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang karena diduga mengkonsumsi narkoba berupa sabu. Kini Coki telah diamankan di Mako Polres Metro Tangerang. Sudah kita amankan, ditahan untuk kepentingan pendalaman, ujar Kasat Narkoba AKBP Pratomo Widodo Kamis. Penangkapan Coki Pardede atas dugaan penyalahgunaan narkoba itu pun membuat jajaran MLI buka suara. Melalui video singkat yang diunggah di akun media sosial MLI, Majelis Ulama Indonesia, Tretan Muslim bersama CEO Majelis Ulama Indonesia, Patrick Kevin merespon hal tersebut. Berikut alasannya. Ya. Jadi ramai banget sih ya, ramai banget. Udah ini pakai narkoba,
terus disebut bahwasanya diduga berkelainan seksual atau dia gay gitu, dan cara penggunaan narkobanya pun digolong termasuk yang heboh gitu dibicarakan. Mungkin di Indonesia udah banyak kali yang pakai kayak gitu kan, tapi karena ini public figure dan ini cara baru, jadi rame aja gitu. Biasanya kan dalam setiap penangkapan kasus narkoba gitu ya, itu yang pasti ditemukan adalah bong gitu kan, narkobanya dan bong atau alat hisapnya gitu, alat hisap narkobanya gitu. Nah, kalau yang sekarang yang ditemukan adalah suntikan, karena digunakan bambi apalah gitu, disuntikan melalui anal atau anus gitu. Jadi ini jadi ramai banget, akhirnya bias gitu. Apalagi Coki Pardede itu salah seorang yang ucapannya itu banyak menyakiti orang gitu, banyak menyakiti banyak orang karena push limitnya dia tentang ucapan dia. Banyak banget hal-hal cuit-cuitannya dia ataupun joke-joke-nya dia yang menyinggung banyak orang, karena termasuk dark joke gitu. Dan kasusnya dia itu lumayan ramai. Salah satu kasus yang paling ramai banget dulu itu adalah tentang masak daging babi dengan kurma gitu, dan itu dikasuskan akhirnya selamat gitu. Ternyata dia sekarang kena permasalahan inilah ya. Ternyata yang menghentikan ucapan-ucapan dia itu adalah kasus narkoba ini. Dan ini ramai banget, bahkan sampai orang-orang yang nggak kenal tentang siapa Coki Pardede akhirnya jadi kenal ya. Aneh banget ya. Tapi anehnya teman-temannya dia malah mendukung dia. Karena teman-teman di MLI ternyata sudah mengetahui bahwasanya si Coki Pardede ini emang sudah bermasalah gitu. Mereka sudah tahu bahwasanya Coki Pardede itu pengguna narkoba gitu. Mereka dalam podcastnya Deddy Kobuser terus si Tretan Muslim, ada Patrick Effendi dan Pendeta Yari di situ, dia ngomong gitu bahwasanya kita udah tahu dia pemakai dan kita sudah melakukan treatment untuk dia biar keluar dari ini gitu. Tapi nyatanya dia tetap kayak gitu. Bahkan karena gue mengikuti banget karyanya Tretan Muslim dan Coki Pardede ini, dan gue menyayangkan banget dia pokoknya dia tuh why dan ultimate why. Kacau banget ya, biasanya dia digituin, sekarang dia yang gitu, sekarang dia yang digituin sama banyak orang, banyak netizen. Dan yang lebih miris lagi adalah ini digiring ke ranah yang politik. Ranah yang politiknya itu karena gini, karena dia itu pernah menggunakan baju PSI, Partai Solidaritas, partai apa ya? Sosialis apa? PSI lah pokoknya, Partai PSI ini dia pakai menggunakan itu, dan dia gue tahu ya dia simpatisan atau bukan, tapi yang jelas ini jadi digeser ranahnya lebih ke politik, karena PSI dan ini ada berita selanjutnya juga, PSI dan PDIP melakukan interpelasi ke Anies gitu. Jadi gara-gara gara-gara Formula E atau Formula E ya yang bakal dilakukan di Jakarta. Ini beritanya. PDIP resmi sampaikan usulan hak interpelasi Anies gitu kan. Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E. Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Kamis, bahwa kami secara perorangan maupun bersama dari dua fraksi yaitu PDIP dan PSI hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi kepada saudara gubernur, kata anggota fraksi Perjuangan Rasyidi di gedung DPR. Ia menyatakan berdasarkan ketemuan BPK gelaran balap mobil listrik ini membebani APBD. Sementara di sisi lain anggaran daerah telah defisit. Menurutnya pengakuan hak interpelasi ini itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk bertanya kepada gubernur.
Anies Baswedan. Kemudian dari hasil LHP BPK itu kalau dilakukan satu Formula E itu bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian. Ada potensi kerugian, sehingga hal inilah yang kami ingin tanyakan pada Bapak Gubernur. Ini mengatakan selain dua faktor tersebut, ada salah seorang anggota Partai Demokrat yang awalnya menandatangani usulan namun kemudian menarik dukungan. Jadi ini menanyakan gitu, dua fraksi ini PDIP dan PSI itu menanyakan urgensinya lah ya, urgensinya mengadakan Formula E di Jakarta itu seperti apa gitu. Namun 7 fraksi yang ada di DPRD Jakarta terang-terangan mereka tidak ikut gitu, tidak, atau ditolak lah interpelasinya gitu, seperti itu. Jadi ini ramai juga sih, akhirnya kasus Coki Pardede ini diarahin ke situ gitu. Ya biasalah Indonesia kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu pasti digeser-gesernya adalah ke ranah politik, apalagi si Coki Pardede ini jejak digital dengan PSI-nya ada gitu, akhirnya digeser-geser ke arah politik. Jadi kan ramai juga gitu, dasar ini simpatisan atau orangnya PSI ini nggak bener semua, karena kayak gitu akhirnya jadi seperti itu kan, jadi lucu aja gitu. Padahal beda ini antara kasusnya PSI dan kasusnya Coki Pardede, itu beda jauh gitu. Satunya adalah tentang pemakaian narkoba dan yang satunya lagi adalah tentang hak seorang DPRD untuk menyampaikan pendapatnya kepada gubernur tentang kebijakannya dia mengadakan Formula E gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ini tetap disambung-sambung, karena Indonesia ya belum bisa memilih antara ini siapa, ini ngapain, dan selalu berkaitan seperti itu. Dan ini akhirnya menutupi semua berita-berita yang ada di Jakarta ya, si Coki Pardede ini, karena mengarah ke situ gitu, dan ini bias banget, jadi banyak banget hal-hal yang dibicarakan gitu, tentang bagaimana bahayanya dia menggunakan narkoba, bagaimana dia menggunakan metode baru ini, bagaimana akhirnya sampai ketemu dia gay dan lain-lain sebagainya. Pokoknya minggu ini semua berita tentang Coki Pardede, terutama teman-temannya di MLI juga mendukung dia, walaupun mendukung dia gitu dengan cara komedi gitu kan. Dan tapi gue baca ya, banyak banget orang yang kasihan juga dengan Coki Pardede. Salah satu contoh itu Tretan Muslim, dia baik banget, care banget dengan Coki karena kasihan gitu. Sebenarnya ini anak bermasalah gitu, tapi didukung. Dan maka dari itu orang-orang yang punya bermasalah apa segala macam itu bisa-bisalah cari teman yang baik. cari teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik daripada terjumus ke narkoba, begitu ya. Gue sok bijak banget ya. Nah, ada berita lagi yang seru banget. Yang ini juga nggak kalah menariknya ya, tentang tentang kepala daerah. Ini ada 2 kepala daerah. Yang pertama adalah kepala daerah Bupati Probolinggo, dan satunya lagi Bupati Banjarnegara. Dalam sepekan di Jatim, publik dikejutkan aksi suap jabatan sekelas kades di Probolinggo. Aksi dugaan korupsi itu dimotori Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Bupati wanita tersebut terjaring OTT di rumah pribadi Jalan Ahmad Yani nomor 9, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, bersama suaminya Hasan Aminuddin yang menjadi anggota DPR RI. Hasan Aminuddin ini juga mantan Bupati Probolinggo. Jadi sebelumnya dia jadi bupati dan sekarang istrinya. Dalam OTT itu terjaring juga 8 orang meliputi kades hingga camat. Hingga akhirnya ditetapkan 17 kades dari 3 kecamatan sebagai tersangka. Mereka pun diperiksa maraton Jumat 3 September 2021 sejak pagi hingga pukul 9 malam. Hingga akhirnya dibawa ke Jakarta melalui jalan darat. Mereka dimasukkan dalam satu bus dikawal ketat kepolisian diiringi 15 mobil yang berisi barang bukti 5 koper berupa dokumen dan uang. KPK telah menggeledah rumah pribadi Pemkab
pendopo dan rumah dinas Bupati Probolinggo. Kini KPK menggeledah rumah dua anak Hasan Aminuddin ex Bupati Probolinggo. Pertama kali yang didatangi adalah rumah anak pertama Dini Rahmawati. KPK menggeledah rumah itu sekitar 4 jam sebelum bergeser ke rumah anak kedua Zulminur Hasani, persis di samping rumah Dini. Petugas KPK datangi mengendarai 2 mobil di rumah tersebut. Penggeledahan sendiri dijaga oleh polisi bersenjata lengkap dan diperbantukan. Awak media juga hanya bisa mengambil foto dari luar. Sebelumnya 5 orang resmi ditahan KPK, yakni Hasan Aminuddin, anggota DPR RI, ditahan di rutan KPK Kafling C1. Puput Tantriani Sari, Bupati Probolinggo, ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Dodi Kurniawan, Camat Krejengan, ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Muhammad Ridwan, Camat Paiton, ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan. SO ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Diketahui Puput Tantriana saya menjabat sebagai bupati tahun 2013 sampai 15 dan 2019 sampai 2024, dan Hasan Aminuddin sebelum suaminya Tantri juga pernah menjabat Bupati Probolinggo 2003 hingga 2008 dan 2008-2013. Hasan saat ini beroperasi sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Namun fakta jabatan pasangan suami istri Pasutri ini menunjukkan bahwa politik dinasti di Probolinggo selama hampir 4 periode dipimpin oleh suami istri itu. Jadi tadi Bupati Probolinggo dan suaminya yang dulu juga mantan. Ini dinasti politik ini memang di beberapa daerah memang kerap terjadi ya. Banyak banget yang seperti itu. Mulai dari suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, ponakannya, segala macam nanti bakal jadi seperti itu ya. Dan ini rame banget. Dan salah satu yang ditangkap KPK lagi adalah Bupati Banjarnegara. Ini salah satu bupati kesukaan aku nih. Bupati yang kalau ngomong ceplas-ceplos itu yang selalu rame gitu. Dia kalau menyatakan sesuatu itu Pak Budi, namanya Budi siapa sih ya? Budi Sarwono gitu, ditangkap KPK itu gara-gara kasus korupsi. Ada yang membayar dia atau nyogok dia gitu ya, proyek-proyek gitu. Tapi nggak jelas juga ya. Dia sih mengatakan bahwasanya dia tidak pernah menerima uang. Semua koruptor kalau udah kepegang, udah ketangkap sama KPK, itu juga bakalan melakukan hal yang sama. Ngomong kayak gitu juga gitu. Dan ini rame banget, selalu jadi rame, selalu jadi perbincangan. Aduh. Lagi PPKM, lagi seperti ini malah banyak banget kejadian-kejadian yang unik, yang menarik, dan yang bikin why? Astagfirullahaladzim. Banyak banget kejadian-kejadian rusuh, pokoknya rusuh di akhir bulan Agustus dan awal September ini yang bikin orang terperangah. Ini ada kasus di Probolinggo, Bupati Probolinggo, suami istri gitu ya, suap sama Kades, dan Bupati Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara, yang bupatinya ditangkap KPK, yang satunya OTT, yang satu ditangkap KPK gara-gara ini. Apakah ada berkaitannya dengan dia ngomong banyak banget tentang COVID-19 dan dia ngomongin opa tukang jahit ya? Macem-macem sih ente ngomong opa tukang jahit. Jadi ya kayak gini, akhirnya ditangkap KPK. Pokoknya kejadian-kejadiannya itu sebenarnya besar-besar semua gitu, kacau banget gitu. Tapi ya akhirnya jadi bias gitu karena ini kasusnya Coki Pardede gitu. Pokoknya begitu aja ya berita hari ini yang bisa gue bacain buat kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kalian dengarkan. Dan telah masing-masing lah ya, terserah mau seperti apapun, karena gue juga bingung mau ngebahasnya seperti apa karena ini kasus-kasusnya kasus yang luar biasa hebatnya. Oke, terima kasih baca berita dari BNTV ID. Saya Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami.
biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you!